Ibnu Sina, atau dikenal di barat sebagai Avicenna, adalah seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan Persia yang menjadi tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan dunia. Namun, meskipun keilmuannya di bidang kedokteran dan filsafat sangat masyhur, akidahnya banyak dikritik, bahkan dianggap sesat oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya para ulama salaf dan pengikut manhaj salaf. Kali ini kita akan mengulas penyimpangan akidah Ibnu Sina menurut pandangan ulama salaf, dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran beliau, serta penilaian para ulama besar terhadap dirinya. Kepada pengagum Ibnu Sina, harap tenang dan jangan emosi. Lihat video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Berikut beberapa keyakinan sesat Ibnu Sina. 1. Keyakinan bahwa alam ini qadim atau tidak diciptakan. Keyakinan Ibnu Sina menyatakan bahwa alam semesta ini tidak diciptakan bersama dengan Tuhan, bukan makhluk yang diciptakan dari ketiadaan. Maksudnya adalah alam semesta ini sesuatu yang tidak memiliki awal atau permulaan. Perkataan semacam ini adalah pemikiran warisan dari Aristoteles. Padahal di dalam Al-Quran pada surat Az-Zumar ayat 62 jelas menyatakan, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan juga pada surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini menunjukkan bahwa alam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan bukan sesuatu yang tidak memiliki awal atau permulaan seperti halnya Allah. 2. Mengingkari hari kebangkitan jasmani. Ibnu Sina percaya bahwa kebangkitan setelah kematian bukanlah kebangkitan jasmani, melainkan kebangkitan rohani semata. Jelas saja hal ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Yasin ayat 51, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Rob mereka. Sedangkan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, setiap bagian tubuh manusia akan hancur kecuali satu tulang kecil yaitu Ajbu Az-Zanab, darinya manusia diciptakan dan darinya pula ia akan dibangkitkan. Hadis ini menunjukkan bahwa kebangkitan bersifat jasmani, bukan hanya rohani. 3. Menganggap para nabi tidak menerima wahyu secara langsung. Ibnu Sina percaya bahwa wahyu bukan berasal dari Allah secara langsung, tapi merupakan ilham akal faal, semacam perantara kosmik. Ini adalah tafsiran filsafat neoplatonis yang bertentangan dengan Islam. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, dan tidaklah pantas bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu. Wahyu adalah komunikasi ilahi langsung dari Allah, bukan hasil olah akal. 4. Mengkafirkan orang yang percaya surga dan neraka secara fisik. Ibnu Sina menyatakan bahwa surga dan neraka bukan bersifat fisik, tetapi simbolik. Ia menuduh orang yang mempercayainya secara lahiriah adalah orang awam. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dan Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 68. Sesungguhnya neraka itu tempat kembali mereka semua. Banyak ulama salaf dan ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa Ibnu Sina adalah seorang filosof batil yang telah keluar dari akidah Islam dalam beberapa hal. Berikut ini pandangan tentang Ibnu Sina dari para ulama salaf. 1. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah dalam banyak karyanya menegaskan bahwa Ibnu Sina lebih kafir dari filsuf Yunani. Di dalam buku Majmu' Al-Fatawa yang ditulisnya, ia mengatakan, Ibnu Sina dalam banyak perkara lebih kafir daripada Al-Farabi. Ia mengambil dari Aristoteles dan para penyembah berhala Yunani, bahkan sebagian pendapatnya tidak dikenal dalam Islam. Dan dalam bukunya yang lain,
Imam Ibnu Taimiyah juga berpandangan tentang ilmu filsafatnya Ibnu Sina. Beliau mengatakan, filsafatnya tidak sesuai dengan agama para nabi, bahkan tidak sesuai dengan agama kaum musyrikin Arab. 2. Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 3 pemikiran utama para filosof seperti Ibnu Sina yang menyebabkan mereka kafir, yaitu 1. Keyakinan bahwa alam itu kodim atau tidak diciptakan. 2. Keyakinan bahwa Allah tidak mengetahui perkara partikular atau juzi. 3. Mengingkari kebangkitan jasmani. Kami mengkafirkan mereka dalam 3 perkara ini. 3. Imam Az-Zahabi. Dalam Syiar Alam An-Nubala, Az-Zahabi menyatakan, Ibnu Sina adalah seorang filosof besar yang berfilsafat dan keluar dari rel Islam dalam banyak permasalahan usul atau pokok agama. 4. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau dan para pengikut dakwahnya menjadikan penolakan terhadap filsafat Ibnu Sina sebagai bagian dari tahdzir atau peringatan terhadap pemikiran sesat yang merusak tauhid. Pemikiran Ibnu Sina menyebabkan banyak tokoh intelektual Islam berikutnya terjerumus ke dalam takwil berlebihan, pemahaman batiniah, dan pengingkaran terhadap realitas syar'i, seperti yang terjadi pada kalangan filsuf, Isyraqiyun atau Illuminationis, dan Sufi ekstrim. Ibnu Sina menjadi jembatan masuknya filsafat Yunani ke dalam pemikiran Islam, yang oleh para ulama salaf disebut sebagai racun intelektual yang membahayakan akidah umat. Ibnu Sina adalah tokoh besar dalam sejarah sains Islam, tetapi dalam urusan akidah ia jatuh ke dalam kesesatan besar yang menjadikannya dikafirkan oleh banyak ulama ahlu sunnah. Sebagai seorang muslim yang mengikuti manhaj salaf, kita wajib membedakan antara keilmuannya di bidang duniawi seperti kedokteran dan kesesatannya dalam akidah. Sebagai kata penutup, kami akan mengutip perkataan dari seorang imam besar, yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau pernah mengatakan, "Janganlah kamu terkecoh dengan kepandaian orang yang menyimpang dari kebenaran, karena akal yang lurus tunduk kepada wahyu, bukan menolaknya."